Ada korupsi di tubuh KPK. KPK memecat satu pegawainya, Novel Aslen Rumahorbo, yang terbukti menilap uang perjalanan dinas. Selain itu KPK juga memproses dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Novel. Tidak tanggung-tanggung, duit perjalanan dinas yang diduga ditilap oleh pegawai KPK Novel Aslen Rumahorbo sebesar R1,5 miliar, tepatnya Rp550 juta yang dilakukan pada rentang waktu 2021 hingga 2022. KPK memecat Novel dan memastikan pemecatan itu tidak menghentikan pengusutan dugaan pidana yang dilakukan Novel. Keropos di tubuh KPK bukan kali ini saja. Sebelumnya hanya dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022 terjadi praktik pungutan liar di rutan KPK. Nominalnya mencapai Rp4 miliar dan bisa jadi lebih. Sudah ada ratusan orang yang diperiksa yakni 187 orang, tapi KPK tidak kunjung menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tapi dari KPK sendiri bisa berinisiatif nggak sih Pak meneruskan perkara pidananya ke APH lain gitu Pak? Tentu kami fokusnya kepada proses yang kami lakukan ya. Saat ini terlebih kemudian kami sedang melakukan proses penyelidikan kan terhadap dugaan adanya kecurangan di rutan KPK. Kalau kita berbicara mengenai pidana umum, saya kira kan bukan ranah KPK kan gitu ya. Kalau ada keluarga korban melapor misalkan, ya itu kan pidana umum gitu ya. Pidana umum ya artinya kan los aja KPK nggak ngalangin ya. Melapor dalam apalagi kemudian yang berhubungan dengan asusila itu kan teman-teman sudah tahu ada delik aduan dan seterusnya kan. Nah itu ya tidak bisa kami batasi, artinya bukan menjadi wewenang kami gitu. Ada pula kasus dugaan petugas rutan KPK yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri seorang tahanan. Pelaku juga memeras korban dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2022. Ini belum termasuk ulah pimpinan KPK yang melakukan sejumlah pelanggaran etik hingga dugaan pidana. Komisi Anti Korupsi pimpinan Firly Bahuri pada akhirnya dinilai semakin tidak profesional. Peristiwa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini, mulai dari kebocoran informasi penyidikan di Kementerian SDM, juga terungkapnya praktik pungutan liar di rutan KPK, menunjukkan telah terjadinya pengeroposan nilai integritas di KPK. Mengapa nilai integritas merosot di KPK? Karena tidak adanya keteladanan dari para pimpinan. Bagaimana mungkin para pimpinan KPK dapat memberi keteladanan jika dua di antara pimpinan telah dijatuhi sanksi etik? Yang pertama Ketua KPK, Firly Bahuri, dijatuhi sanksi etik dalam perkara helikopter, dan yang kedua adalah Lili Pintauli Siregar karena menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara dan dugaan penerimaan gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP. Tentu ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.